Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zeka Yudya dari Prodi Ilmu Komunikasi Fisip UPN Veteran Jakarta. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah topik yang relate dengan masyarakat dan relevan saat ini, yaitu tentang jurnalisme warga, ancaman atau peluang. Sebelum kita masuk pembahasan, di sini saya ingin memberikan disclaimer bahwa video ini adalah sebuah produk hasil tugas mata kuliah Media dan Jurnalistik di Prodi Ilmu Komunikasi Fisip UPN Veteran Jakarta. Apabila pada video ini terdapat konten-konten atau hal-hal yang tidak tepat dalam penyampaiannya, saya pribadi sangat terbuka untuk menerima masukan atau diskusi dari pihak lain. Sebelum lanjut lebih dalam, di sini kita perlu tahu dulu sama yang namanya jurnalisme warga. Nah, apa sih sebenarnya jurnalisme warga itu? Jadi, secara sederhana, jurnalisme warga adalah kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh orang biasa. Jurnalisme warga atau yang bisa kita sebut dengan jurnalisme partisipatif atau citizen journalism adalah praktik penyusunan dan pelaporan berita yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu seorang individu maupun sekelompok warga yang bukan seorang jurnalis profesional dan bukan bekerja untuk organisasi media profesional. Jurnalisme warga adalah sebuah bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengumpulan, pelaporan, dan penyebaran informasi yang seringkali dilakukan melalui platform digital seperti website atau blog dan media sosial yang sedang tren di zaman sekarang seperti ini, seperti Twitter, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Jurnalisme warga memberikan kesempatan bagi kita semua untuk dapat berperan dalam dunia jurnalistik tanpa harus memiliki latar belakang profesional di bidang jurnalistik. Pelaku jurnalisme warga bisa berasal dari berbagai kalangan, seperti anak sekolah, mahasiswa, kelompok warga, atau bahkan semua warga atau masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu tertentu. Mereka seringkali melaporkan peristiwa yang terjadi di sekitar mereka, membantu mengangkat suara-suara yang masyarakat yang mungkin terabaikan, dan memberikan perspektif yang berbeda dari media profesional lainnya. Jurnalisme warga merupakan sebuah fenomena yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan juga kemudahan dalam mengakses internet. Lalu dengan adanya faktor tersebut, apakah fenomena jurnalisme warga ini merupakan sebuah peluang yang menguntungkan bagi masyarakat dan dunia jurnalistik, atau justru sebaliknya dapat menjadi ancaman? Di sini mari kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Jadi poin pertama yaitu adalah jurnalisme warga sebagai peluang. Jurnalisme warga sebagai peluang dapat dilihat melalui 3 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek demokratisasi informasi. Demokratisasi informasi adalah proses di mana akses terhadap informasi menjadi lebih mudah dan merata bagi seluruh masyarakat. Akses mudah terhadap informasi dan platform publikasi seperti website atau blog dan berbagai media sosial yang sedang tren di zaman sekarang ini memungkinkan warga untuk mengumpulkan, menyusun, menyebarkan, dan mengonsumsi berita atau informasi terkait dengan isu-isu tertentu. Aspek yang kedua adalah aspek kecepatan dan kemudahan akses. Jurnalisme warga merupakan sebuah hal yang memungkinkan pelaporan berita secara real time atau hampir real time dari lokasi kejadian. Warga yang berada di tempat kejadian dapat langsung merekam video, mengambil foto atau menulis laporan singkat, dan membagikannya melalui media sosial atau platform jurnalisme warga lainnya. Platform media sosial atau platform lainnya yang biasa digunakan oleh jurnalisme warga pada umumnya mudah diakses melalui berbagai perangkat seperti handphone, tab, atau bahkan laptop, sehingga hal ini membuat masyarakat untuk dapat memperoleh informasi kapan saja dan di mana saja dengan mudah dan juga cepat. Lalu aspek yang terakhir adalah aspek inovasi. Jurnalisme warga memiliki kaitan yang erat dengan inovasi, terutama inovasi di bidang jurnalistik. Dengan sifatnya yang bisa mempercepat dan mempermudah dalam hal partisipatif, hal ini dapat mendorong masyarakat untuk berinovasi baik dalam hal mengumpulkan informasi, menyebarkan informasi, mengonsumsi informasi, dan lain-lain. Dalam konteks ini, salah satu contoh ada inovasi dalam jurnalisme warga adalah penggunaan media sosial seperti Twitter, Instagram, TikTok, dan lain-lain yang digunakan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses dan juga menyebarkan suatu informasi. Dengan memanfaatkan teknologi baru, serta format pelaporan berita atau informasi yang lebih inovatif, jurnalisme warga terus mendorong batas-batas jurnalisme profesional dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi evolusi atau perkembangan media dan dunia jurnalistik. Poin yang kedua yaitu jurnalisme warga sebagai ancaman. Nah, jurnalisme warga sebagai ancaman juga dapat dilihat melalui 3 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek akurasi dan verifikasi. Informasi palsu atau menyesatkan lebih mudah menyebar karena pada proses verifikasi dalam jurnalisme warga seringkali kurang ketat jika dibandingkan dengan media profesional.
Selain itu, pada jurnalisme warga juga seringkali tidak memiliki pelatihan yang formal dalam jurnalisme etika atau teknik verifikasi fakta. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan faktual, bias yang tidak disadari, atau penyebaran informasi yang tidak akurat. Aspek yang kedua adalah aspek kualitas informasi. Informasi yang kurang akurat serta proses verifikasi yang kurang ketat tentu saja sangat mempengaruhi dari kualitas informasi yang disajikan pada jurnalisme warga. Jurnalisme warga seringkali tidak memiliki sumber daya atau pelatihan jurnalistik formal yang baik untuk melakukan penulisan tata bahasa atau ejaan yang tepat, serta verifikasi fakta yang mendalam. Hal-hal seperti ini tentu saja dapat mengakibatkan penyebaran informasi yang salah, tidak akurat, atau yang biasa kita sebut sebagai informasi hoax. Lalu aspek yang terakhir adalah aspek standar etika. Dalam konteks jurnalisme warga, seringkali ditemukan para pelaku yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal atau pelatihan tentang prinsip-prinsip etika dalam dunia jurnalistik. Hal ini dapat menyebabkan pelanggaran seperti plagiarisme, pelanggaran privasi, atau bahkan konflik kepentingan yang tidak disadari. Ketiga aspek ini tentu saja tidak hanya merugikan bagi warga atau masyarakat saja, namun juga dapat menjadi ancaman di dunia jurnalistik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kita kali ini. Terima kasih semua atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan maupun perilaku saya yang kurang mengenakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.